menyapa, aroma kopi terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Gimana kabarnya hari ini? Yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat nih menjalani aktivitas. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan, berbagai aktivitas juga banyak dilaksanakan. Apalagi nih menyambut Hari Raya Idul Fitri. Berbagai persiapan sudah disiapkan, tapi jangan lupa pemirsa tetap jaga kesehatan ya. Nah, bertemu lagi bersama dengan saya Muhammad Budi SR di Ngopi Kesehatan pada kesempatan ini, dan tentunya topik kita kali ini adalah pahami gejala dan waspada terhadap tuberkulosis. Pemirsa, kita kali ini akan ngomongin masalah penyakit 3 huruf nih ya. Penyakit TBC ini menjadi penyakit yang menjadi perhatian khusus ya bagi Indonesia sendiri, negara tercinta kita. Karena apa? Secara global Indonesia mendapatkan peringkat kedua penderita TBC terbanyak, dan tentunya Sumatera Utara juga menjadi penyumbang terbanyak. Kita Sumatera Utara mendapatkan peringkat ketiga. Nah, inilah yang membuat kenapa TBC menjadi pusat perhatian khusus kita, yang akan kita gali di sini, kita kupas bagaimana sih sepertinya penyakit ini dan apa hal-hal yang bisa kita laksanakan untuk dapat terhindar dari penyakit TBC tersebut. Nah, untuk menjawab itu semua kita sudah bergabung bersama dengan dokter kita ya, sudah ada Dr. Khairul Saleh Pulungan. Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Bang Budi. Aduh, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat Bang Budi. Oke, nah jadi dokter Khairul ini pemirsa ya bekerja di UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara dan siap untuk memberikan beragam informasi seputar tentang TBC. Ya. Dok, ini tadi kan saya lihat itu ya searching di internet begitu bahwa ternyata kasus penderita TBC ini cukup tinggi ya dok ya. Iya. Ya seperti Sumut menjadi peringkat ketiga dan secara dunia gitu ya, kita mendapatkan peringkat kedua. Ini sebenarnya penyakit TBC ini penyakit yang seperti apa sih dok, sehingga kok kita bisa sampai peringkat kedua ya? Kedua begitu dok ya. Silakan dokter. Ya emang sudah peringkat 2, tapi maaf ini nggak ada pialanya ya. Jadi kita kenapa bisa mendapat peringkat kedua ya, dari hasil penelitian ya, dikatakan bahwasanya penyakit TBC ini adalah penyakit menular ya. Menular antar manusia ke manusia. Kenapa belum tuntas-tuntas, terutama di Indonesia? Ya itu memang terkait dengan kepatuhan berobat pasien TBC kita. Yang biasanya sebulan sudah enakan, tidak lanjut berobat. Tidak lanjut berobat, bisa lanjut nanti jadi kekebalan atau resistensi dari obat tersebut, sehingga menyebabkan infeksi tersebut tidak tuntas-tuntas ya. Kemudian yang kedua itu bisa juga karena penemuan kasus kita gitu. Jadi kita kadang nggak tahu itu ada tetangga kita ataupun saudara kita itu ternyata menderita TBC. Kenapa? Karena ya tidak diperiksa gitu. Karena sebenarnya gejala TBC itu batuk, tapi semua batuk itu belum tentu TBC gitu. Jadi harus diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Baik, gitu. nah jadi tadi sudah dikatakan oleh dokter Khairul juga ya dok ya, bahwasannya sebenarnya kita itu tidak tahu kalau tidak diperiksakan. Iya. Nah tadi juga tidak semua batuk itu TBC. Nah ini batuk yang seperti apa dok yang tergolong penderita penyakit TBC? Oh ya, baik. Ya, jadi batuknya itu yang pertama batuk lebih dari 2 minggu, ya. Kemudian batuknya berdarah, ya. Lalu kalau misalnya ada gejala yang 2 tadi, bisa juga diikuti oleh keringat malam, kemudian penurunan nafsu makan, berat badan menurun, ya. Ya itu bisa langsung untuk berkonsultasi ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas atau rumah sakit, ya, untuk dilakukan pemeriksaan dahak gitu. Jadi dahaknya ditampung, nanti diperiksakan, kalau misalnya hasilnya positif, ya berarti diterapi dengan obat tuberkulosis, ya seperti itu. Jadi ada urutannya gitu, nggak semua batuk TBC, tapi kalau misalnya batuk, baiknya periksakan saja. Periksakan gitu. saja agar kita bisa paham gitu ya. Mengkonfirmasi lah gitu ya. Mengkonfirmasi lah ini sebenarnya batuk saya aman nggak sih? Karena kalau tidak dijaga kita batuk terus nggak tahu, itu kan bisa menularkan ya dok? Iya benar sekali. Jadi sekalian saya kasih tahu untuk penularannya ini, karena tadi manusia ke manusia. Nah itu penularannya itu pada saat berbicara, batuk, bersin. Nah itu kan ada percikan-percikan ludah itu dari kita ya. Nah itu bisa terhirup oleh orang sekitar kita. Nah, orang sekitar kita itu bisa jadi terinfeksi penyakit TBC gitu. Jadi
untuk edukasinya ya saya kasih gambaran dulu atau tips sedikit ya. Jadi kalau pada orang batuk itu dia harus menerapkan etika batuk sebenarnya. Etika batuk. Iya, kalau misalnya ada masker pakai masker, jadi batuk jadi masker itu gitu. Kalau misalnya maskernya basah atau terkena banyak percikan ludah ya bisa diganti maskernya. Kalau nggak ada masker bisa menggunakan tisu gitu, diletakkan di sini gitu ya. Kemudian cuci tangannya menggunakan sabun. Dan yang paling efektif ataupun paling gampang sebenarnya Bang Budi ya, ini mungkin belum banyak yang tahu ya, tapi kalau di kesehatan di rumah sakit puskesmas sudah kita sering sosialisasikan. Itu pada saat batuk jangan ditahan pakai tangan gini gitu. Kalau nggak ada Jangan ditutup pakai tangan gitu. iya, kalau ada tisu nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada tisu, gunakan dengan lengan atas bagian dalam. Jadi, jadi kumannya itu nempel di bagian lengan atas kita aja gitu. Jadi nggak sempat tersebar. Oh, oke, baik. Jadi tadi secara batuk berarti secara langsung ya, Dok? Iya. Bagaimana, Dok, dengan sistem penularan yang dari ludah? Karena kan masih ada tuh budaya yang buang ludah sembarangan kayak gitu. Nah, itu gimana itu, Dok? Apakah dari ludah yang dibuang secara sembarangan itu bisa memberikan penularan penyakit TBC? Silakan, Dokter. Memang untuk edukasinya kalau pada penderita TBC ya, ini langsung penderita TBC ataupun kita lah secara umum nggak boleh buang ludah sembarangan. Oke. Nah, ya. Kalau mau buang ludah silakan di WC misalnya nanti disiram. Gitu. Ataupun di tempat penampungan ya. Kemudian bakteri TBC ini dia kalau misalnya di ruangan tertutup ya, ventilasi jendela ataupun pintunya itu sirkulasinya tidak baik, nah itu bisa bertahan 4 jam di situ. Di air liur tersebut? Iya. Oke. Dia terbawa udara gitu kan, sirkulasinya hanya di situ-situ aja, tidak ada terbuka jendela atau pintu, itu bisa bertahan 4 jam. Oke. Bahkan kalau dalam kondisi yang gelap dan kelembapan tinggi bisa lebih dari 4 jam gitu. Itu makanya kita harus membuat rumah ataupun kamar kita itu sirkulasinya baik. Karena bisa tertular dari percikan ludah yang terbawa udara. Istilahnya airborne kalau dalam medis. Nah, tapi kalau untuk yang di lapangan, Dok, itu gimana? Yang di lapangan? Maksudnya di luar begitu yang tidak tertutup begitu, nah. Oh, kalau misalnya tidak terbuka gitu, sebenarnya di lapangan kayak gitu. Bakteri ini atau kuman TBC ini dia kalau kena sinar matahari dia bisa mati. Oh, iya. Gitu dia. Tapi memang belum ada penelitian yang lebih jelas menunjukkan berapa menit matinya itu belum ada. Tapi dia dengan sinar matahari dia bisa inaktif gitulah. Oke, ya apakah itu nanti menjadi persoalan begitu ya, Dok ya? Artinya kita tetap harus buang ludah pada tempatnya kayak di WC, kayak gitu ya, Dok ya, disiram gitu. Pokoknya tidak mencemari lingkungan ya, Dok ya. Oke, nah kita mau nanya lagi nih, Dok, secara epidemiologi. Nah, berdasarkan dengan orang yang paling banyak terinfeksi TBC ini apa jenis kelaminnya, Dok? Kayak laki-laki atau perempuan gitu? Kalau dari epidemiologinya memang kebanyakan laki-laki nih. Kebanyakan laki-laki ya, Dok? Jadi takut juga yang kita ini kan. Bang Budi. Kalau saya lihat sih memang yang dari saya baca-baca memang kenapa banyak laki mungkin dikaitkan ke ini ya, ke perilaku merokok juga ya. Perilaku merokok. Iya, karena merokok itu bisa mengganggu sistem kekebalan tubuh kita juga. Jadi ya rentan tertular penyakit. Oke. Karena gini ya, Dok ya, bisa jadi kita ini sebenarnya memiliki virus TBC, bakteri TBC gitu ya, Dok. Cuman karena sistem imun kita lagi bagus, yaitu tidak menimbulkan tanda dan gejala. Tapi begitu kita mungkin imunnya nggak bagus, kayak tadi diikuti dengan perokok yang berlebihan dan sebagainya, itu dapat menurunkan imun kita dan itu di situ mikrobakterium tuberkulosisnya bisa berkembang begitu ya. Jadi kalau untuk klasifikasinya ini Bang Budi, dia sebenarnya ada 2 nih ya. Apa itu, Bang? TB laten dan sakit TB. Kalau TB laten ini dia sebenarnya bakterinya itu ada dalam tubuh, ya, tapi dia nggak menyebabkan gejala atau tanda gitu. Namun pada saat imunitas si pasien atau individu tersebut melemah, dia bisa menyerang. Jadi muncullah gejala dan tanda itu. Jadi udah terinfeksi TBC, ya. Tapi belum muncul tanda dan gejala. Nah, itulah TB laten. TB laten tadi ya, Dok ya. Bisa diperiksakan dengan pemeriksaan IGRA namanya ataupun dengan tes tuberkulin dimasukkan di lengan bawah ini sekian cc gitu, nanti kalau misalnya agak bengkak berarti ada positif gitu. TB laten. Jadi laki-laki itu lebih tinggi gitu ya, kasusnya dibandingkan dengan wanita karena ada budaya merokok.
perokok itu tadi ya? Iya, Dok? bisa ke situ juga. Laki-laki. Dan juga laki-laki mungkin karena sering ngumpul gitu ya. Di warung Ngumpul nongkrong bareng gitu ya. Jadi terpapar Iya, gitu. gampang terpapar. Oke, nah Dok, ini pemirsa yang ada di rumah juga penasaran kira-kira faktor risiko apa saja nih Dok yang Iya. bisa membuat seseorang itu terinfeksi TBC. Tadi kan sudah perokok begitu ya Dok Iya, ya. Kemudian apa lagi gitu Dok? Yang berikutnya itu usia anak-anak ya, terutama yang di bawah 5 tahun. Nah, itu sistem kekebalan tubuhnya itu belum terbentuk sempurna. Nah, itu sangat rentan sekali untuk tertular penyakit TBC. Kemudian berikutnya itu untuk yang usia lanjut ya. Usia lanjut mungkin orang-orang tua kita, nenek kita yang usianya mungkin di atas 60 tahun ya. Itu juga kan sistem kekebalan tubuhnya nggak sebaik pada saat dewasa gitu. Nah, jadi itu rentan juga, apalagi biasanya kalau udah lansia ini udah muncul banyak penyakit ya. Salah satunya itu penyakit diabetes misalnya kan. Nah, itu bisa juga memerankan punya peran penting untuk mempengaruhi kekebalan tubuh. Kemudian orang yang mengkonsumsi obat steroid, steroid itu obat misalnya untuk yang penyakit autoimun. Oke. Atau juga yang menggunakan obat-obat kanker. Nah, itu obat-obat kanker itu salah satu golongan imunosupresan namanya ya. Itu yang menekan sistem kekebalan tubuh. Nah, itu kelompok yang rentan. Oke, jadi anak-anak dan juga lansia. Iya, gitu dan ya. satu lagi tadi Apa itu, lupa Dok? saya. Penderita HIV/AIDS. Oh, iya. HIV/AIDS itu menyerang kekebalan tubuh ya, sehingga istilahnya antibodi ataupun tentara dalam tubuhnya itu lemah gitu. Jadi setiap ada kuman masuk langsung jadi penyakit. Oke. Jadi hati-hati juga untuk Karena pasien biasanya HIV/AIDS. kalau udah HIV itu TB-nya juga positif gitu ya. Dok? Iya, mereka Segandeng gitu ya, sepaket. berdampingan segandeng gitu ya istilahnya. Benar sekali. Iya. Oke, pemirsa, jadi kita udah lebih tahu ya faktor-faktor resiko yang memperberat begitu ya Dok ya untuk bisa terinfeksi penyakit 3 huruf tersebut yaitu TBC. Nah, baik Dok, ini itu tadi dari segi faktor risikonya. Iya. Nah, ini dari segi perlengkapan ini Dok Iya, yang perlengkapan. dipakai penderita. Nah, itu apakah kita yang normal yang tidak terinfeksi boleh campur nih ya kan Iya. perlengkapan makannya begitu Dok? Iya. Baik, ini memang sangat banyak dipertanyakan ya oleh masyarakat ya. Sebenarnya untuk perlengkapan piring, gelas, apabila sudah dibersihkan dengan ya sabun cuci piring kita kan udah mengandung desinfektan lah istilahnya. Itu sudah aman sebenarnya. Itu sudah aman. Iya. Kemudian tempat tidur, spray, bantal segala macam juga kalau memang sudah dicuci sebagaimana mestinya dengan deterjen ya, itu tidak apa-apa gitu. Jadi jangan sempat kita memberikan stigma terhadap penderita TBC, dijauhkan sehingga dia nggak semangat lagi nanti berobatnya gitu, dikucilkan gitu. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya, Bang Budi ya. Oke, jadi berarti aman ya Dok? Yang Iya. penting sudah dibersihkan, Iya, dicuci dibersihkan, menggunakan pencuci piring lah Iya, begitu ya Dok deterjen ya? kan juga sudah mengandung zat kimia, Desinfektan, desinfektan juga ya Bang Budi ya. Oke, jadi boleh tetap Boleh. digabung begitu Iya. ya. Jadi tidak ada diskriminasi antara penderita TBC dengan anggota keluarga yang Anggota ada di keluarga rumah lain. begitu. Nah, Dok, saya ini penasaran. Tadi kan Iya. ada dokter sampaikan bahwasannya rata-rata kenapa kasus kita itu tinggi karena tidak patuh gitu. Ya, itu gimana ceritanya, Dok? Iya, tidak patuh mungkin kaitannya ke ini ya mungkin ya. Obat ya, Dok ya? Mungkin karena pengobatannya itu memang minimal 6 bulan ini Bang. Oke, minimal. Iya, setengah tahun minum obat memang bosan juga ya Bang ya. Iya. Tapi ya gimana memang namanya ini bakterinya ini memang dinding selnya itu sangat tebal sehingga sangat sulit untuk dibunuh. Mengharuskan harus minum obat antibiotik 6 bulan gitu. Oke. Nah, jadi karena minum obat 6 bulan itulah mungkin ya bosan. Bosan dan mungkin ngerasa udah enakan gitu. Iya, dan juga mungkin yang di sekitaran pasien itu mungkin mengasih sugesti-sugesti yang untuk apa minum obat lagi gitu, udah sembuh ngapain lagi nanti bahaya ke ginjal segala macam. Oh, iya. Efek samping untuk obat memang selalu ada, namun kita melihat manfaatnya lebih banyak dibanding efek sampingnya gitu. Karena kalau sudah terindikasi dan sudah fix dia sebagai penderita TBC gitu ya, Dok Iya. ya. Berarti sudah memenuhi kontrak wajib minum obat minimal 6 bulan. Iya, gitu ya, Dok? benar. Dan kontrak itu harus benar-benar dilaksanakan. Dilaksanakan. Tidak boleh ada yang tertunda begitu ya, Dok? Iya. Berarti kalau tertunda harus ngulang ini, Dok, dari awal. Kalau dia sudah 2 bulan nggak ada minum obat sama sekali, ulang dari awal. Ulang dari awal. Dan harus periksa lagi dahaknya, soalnya mau dilihat ini ada nggak resiko resistensi atau kekebalan iya. obat, kekebalan antibiotik. Kalau udah kebal itu obatnya lain lagi dan lebih mahal.
gitu obatnya. Nah, jadi benar-benar kepatuhan ini sangat penting ya, Iya. Dok, ya? Karena bisa makin lama lagi ya kan berobatnya. Yang harusnya minimal 6 bulan bisa jadi 8 bulan ya. Oh kan? iya, kalau untuk misalnya TBC yang di, oh ya tadi tambahannya untuk TBC itu bisa juga di kelenjar getah bening, biasanya di leher ya. Nah itu bisa 9 bulan berobatnya, minimal 6 bulan, ada yang bisa setahun juga, tergantung hasil pemeriksaan terakhirnya, labnya ya. Oke, nah pemirsa masih banyak informasi lagi yang akan kita gali ya bersama dengan Dr. Khairul. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay di Ngopi Kesehatan. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya, pemirsa bisa langsung bertanya di live streaming TVRI Sumatera Utara. Nanti akan kita bacakan dan akan kita langsung tanyakan kepada Dr. Khairul. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Kesehatan. Baik, terima kasih pemirsa. Masih bersama dengan kita tentunya di Ngopi Kesehatan, masih bersama dengan Dr. Khairul juga. Nah, kita tadi sudah tahu ya bahwasannya kepatuhan ini adalah salah satu yang paling penting untuk menuntaskan permasalahan TBC. Karena banyak di antara kita yang harus ngulang lagi pengobatannya. Harusnya selesai di 6 bulan, tapi karena di 2 bulan sudah tidak patuh, akhirnya ngulang kembali. Nah, tentu kita tidak mau kasus TBC ini terus berkepanjangan. Jadi bagi anggota keluarga yang lain bisa terus memberikan sugesti yang baik dan menuntun penderita TBC-nya sampai benar-benar tuntas minum obatnya. Nah, kita kembali lagi ke dokter. Ya, Dok, saya dengar gitu ya, Dok ya. Saya baca juga di artikel bahwasannya TBC ini tidak hanya menyerang paru dan juga kelenjar getah bening, tapi bisa juga kayak di tulang begitu ya, Dok ya, atau di otak dan di kulit. Itu seperti apa, Dok? Iya, memang paling banyak dan memang pintu masuknya ya, pintu masuknya itu memang di saluran napas. Tapi tak tertutup kemungkinan itu menginfeksi bagian lain seperti tadi yang Bang Budi bilang di kelenjar getah bening ya. Kebanyakan biasanya melukan benjolan nih di leher gitu ya. Kemudian di tulang, kalau di tulang mungkin keluhannya mungkin nyeri di tulang belakang atau mungkin ada rasa misalnya demam ya. Kemudian untuk di di otak, nah ini sangat berbahaya sekali Bang Budi, bisa menyebabkan penurunan kesadaran ya. Penurunan kesadaran. Iya, bahkan bisa sampai meninggal jadi. Kemudian ada juga di kulit. Namun biasanya kalau misalnya ditemukan di kelenjar getah bening ya, itu biasanya tetap dilakukan juga pemeriksaan ronsen dada, mau melihat apakah di bagian dada atau parunya ada infeksi atau tidak. Karena biasanya dari paru dulu, habis itu menyebar ke tempat lain gitu. Seperti itu dia. Nah pemirsa kita sudah makin paham dong ya beragam jenis-jenis TBC ya, Dok ya. Nah, dokter sudah menyiapkan materi khusus untuk pemirsa di rumah, jadi kita akan lebih mengenal lagi nih secara lebih dalam apa sih penyakit TBC tersebut. Nah, dokter silakan dokter. Isi izin beri ya. Baik, silakan dokter. Ya, baik, di sini akan saya jelaskan. Saya fokusnya sebenarnya di sini di pengenalan dan juga edukasi ya, edukasi tentang tuberkulosis. Kalau untuk penanganan atau obat-obatan nanti bisa Bapak Ibu semua bisa datang ke fasilitas kesehatan, rumah sakit ataupun puskesmas ya. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, itu perkenalan dulu ya. Apa itu TBC tadi sudah sempat kita bahas ya. TBC itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Kemudian ada juga istilah-istilah ya menyebutkan bahwasanya paru-paru basah ataupun flek paru. Nah, itu orang awam sering bilang kayak gitu, namun kalau di medis dibilang TBC paru ya. Dan TBC paru ini tidak hanya menyerang bagian TBC ini ya, tidak hanya menyerang bagian paru tapi juga menyerang bagian otak, kulit, kelenjar getah bening, tulang dan bahkan juga di kulit ya. Jadi tidak hanya di bagian paru saja. Namun biasanya tempat masuknya itu di bagian saluran pernapasan ya. Kemudian ini penting juga ini Bang Budi. TBC ini bukan penyakit guna-guna ya. Jadi kalau misalnya nanti ada batuk darah, ini karena diguna-guna ini. Ini karena misalnya karena ditolak ini. Mau melamar ke sana ditolak, mau mendekati sini ditolak mungkin ya kan. Bukan ya. Ini jelas penyebabnya adalah bakteri tuberkulosis ya. Karena pada pemeriksaan laboratorium dengan mikroskop itu didapatkan bakteri tersebut ya. Kemudian ini juga bukan penyakit keturunan gitu ya, seperti penyakit asma gitu. Enggak, ini bukan. Ya, jadi kalau misalnya ayahnya terkena TBC, anaknya bisa tidak terkena, tapi syaratnya yang pasien harus minum obat ya minimal 6 bulan, pakai masker,
kemudian mematuhi anjuran dari tenaga kesehatan, nah itu bisa tidak terkena istrinya, anaknya gitu. Namun kalau melanggar aturan yang disebutkan, ya ada kemungkinan satu keluarga itu bisa kena. Soalnya dari data ya menunjukkan bahwasanya pasien TBC itu dalam setahun itu bisa menularkan 10-15 orang per tahun. Kalau tidak diobati gitu. Jadi sangat bahaya sekali. Jadi kalau misalnya kita sudah ada keluhan, baiknya lanjut saja ke fasilitas kesehatan supaya tidak mengenai orang yang kita sayangi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini masih tentang TBC ya, slide berikutnya. Ya. Ya, kalau tentang pengenalan TBC ini sebenarnya sampai di sini sudah pada tahu mungkin ya. Kita lanjut saja lah mungkin ke bagian berikutnya, yaitu tentang data kasus ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwasanya kita Indonesia itu peringkat kedua ya. Peringkat kedua biasanya dapat medali apa tuh ya? Perunggu ya. Iya benar. Perak ya kalau Olimpiade ya. Nah ini tapi dia nggak dapat perak sebenarnya. Ya, jadi kita peringkat kedua setelah India ya. Total kasus kita 1.090.000 kasus di tahun 2024. Dan kalau misalnya kita bagi lagi ke Indonesia misalnya, provinsi kita yang sayang ini, Sumut ya, Sumatera Utara, itu peringkat ketiga ya. Peringkat ketiga dengan data kasus kurang lebih 53.000 ya, setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Ya ini memang ada dikaitkan juga dengan kepadatan jumlah penduduk ya. Di mana kan Jawa Barat memang penduduk terbanyak di Indonesia, kemudian Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah. Tapi ya Sumut ini ya masuk 5 besar lah penduduk terbanyak di Indonesia kan. Jadi karena penduduknya padat, otomatis penularannya itu makin gampang gitu Bang ya. Ya oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Tadi sudah saya jelaskan data kasus. Ya kita lanjut saja ke manifestasi ataupun gejala ya. Gejalanya itu bisa dibedakan antara dewasa dan juga anak-anak ya. Kalau untuk pada dewasa ya, itu dia ada batuk lebih dari 2 minggu, kemudian demam ya, demam lebih dari 2 minggu, kemudian ada penurunan berat badan, ada keringat malam, dan ada batuk darah. Namun kok pada anak-anak dia tidak khas gitu. Tidak khas kenapa? Karena biasanya mungkin nggak ada batuk, nggak ada demam, tapi udah 2 bulan berat badan anaknya nggak naik-naik gitu Bang Budi. Ya, tetap 10 kilo gitu. Nah itu sebenarnya sudah masuk terduga TBC ya. Bisa langsung ke fasilitas kesehatan supaya dilakukan penilaian oleh dokter gitu ya. Ini sebenarnya masuk kriteria TBC atau tidak gitu. Karena sayang sekali kalau misalnya anak kita dibiarkan tidak diobati, nanti akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Karena dia nggak khas dia TBC dewasa dan anak gitu. Jadi karena nggak ada batuk, jadi kita abai gitu. Nggak boleh ya. Kemudian dari gejala ya, kita lanjutkan ke mekanisme penularan ya. Mekanisme penularannya itu pada saat misalnya ada pasien TBC ya, pasien TBC itu nggak diobati nih, kemudian dia bicara, dia bersin, dia batuk, itu otomatis percikan ludahnya itu menyebar kemana-mana ya, dan misalnya lawan bicara ataupun orang sekitarnya itu ada kemungkinan untuk terinfeksi pada saat dia batuk, bersin gitu. Begitu cara penularannya. Kemudian memang nggak semua yang bicara ataupun berinteraksi dengan pasien tersebut bakal kena. Karena kalau misalnya imunitas kita baik, ya bisa jadi kita bisa membunuh bakteri tersebut. Atau bisa kemungkinan kedua, bakterinya masuk, tapi dia hanya tidur aja, nggak menyebabkan gejala dan tanda. Itu tadi TB laten yang saya sebutkan. Atau pilihan yang ketiga, kita jadi sakit TBC, itulah yang batuk darah, sesak napas, dan segala macam ya. Kemudian dari situ dapat kita simpulkan bahwasanya ya penyakit ini sangat menular. Ya, jadi kita harus dari yang bersangkutan harus sadar diri, harus peduli ya, jangan sempat keluarga yang lain terkena karena kita nggak mau berobat ya, jadi terkena jadi banyak gitu kan. Karena penyakit infeksi ini salah satunya menyebabkan ya kematian tertinggi juga ya di Indonesia maupun di dunia. Ya. Kemudian dari situ kita lanjut tadi setelah mekanisme penularan kita lanjut ke faktor resiko ya. Walaupun tadi sudah sempat nggak apa-apa saya ulang lagi ya. Yang pertama resiko itu adalah anak-anak ya, terutama yang di bawah 5 tahun. Anak-anak itu imunitasnya atau kekebalan tubuhnya belum terbentuk sempurna ya. Kemudian pada usia lanjut di atas 60 tahun misalnya ya. Usia lanjut itu kekebalan tubuhnya ataupun sistem imunitasnya itu ya tidak sebagus saat dewasa lah gitu ya. Sehingga rentan ya itu mungkin dikaitkan juga dengan penyakit-penyakit
yang mendasari diabetes dan segala macam. Kemudian penderita HIV/AIDS. Kita tahu HIV/AIDS ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi istilahnya imunitas ataupun sel darah putihnya ini dia udah diserang oleh virus HIV gitu. Jadi dia kok ada masuk kuman, masuk bakteri, nggak bisa dilawan lagi. Semua jadi penyakit. Jadi biasanya TB dan HIV ini berdampingan memang dia. TBC ya, TBC dan HIV ini berdampingan sehingga kalau ada pasien yang dengan gejala TBC biasa di tempat kami langsung di screening dengan HIV-nya positif atau tidak, berdampingan dia gitu ya. Kemudian dari diagnosis ya, untuk diagnosis kita lanjutkan itu diagnosisnya itu antara dewasa dan anak agak berbeda juga ini Bang Budi. Ya, kalau misalnya untuk dewasa dia terbagi menjadi dua ya, diagnosa bakteriologis dan juga diagnosa klinis. Jadi kalau untuk diagnosa bakteriologis ya, mungkin di sini pasiennya pada saat periksakan dahaknya positif bakteri TBC. Nah, pada saat pemeriksaan klinis ya, klinis ini maksudnya artinya pemeriksaan laboratorium dia negatif dahaknya, ya kan? Tidak temukan di laboratorium dahaknya ada TBC atau tidak. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ronsen itu khas dia, ada putih-putih gitu bahasanya kalau di medis infiltrat ya, infiltrat ataupun kapitas ya istilahnya. Nah itu bisa juga didiagnosa dengan TBC. Jadi walaupun hasil dahaknya negatif, tapi kalau pada pemeriksaan ronsennya dan juga diikuti dengan batuk dan gejala lainnya, itu bisa juga didiagnosa dengan TBC terdiagnosis klinis bahasanya gitu. Kalau tadi terdiagnosa bakteriologis. Nah kalau pada anak ini Bang Budi ya, untuk mendiagnosa untuk tahu nih TBC atau bukan, itu memang agak sangat sulit. Kenapa? Karena kalau disuruh tampung dahak agak susah ya kalau untuk anak-anak ya. Anak 3 tahun tuh tampung dahaknya deh, mana ngerti dia kita bilang gitu ya kan. Ya. Jadi biasanya kita buat sistem scoring ya. Scoring itu artinya kalau misalnya nilainya lebih dari 6, nah itu dianggap TBC gitu kalau pada anak ya. Sistem scoringnya itu item-itemnya yang pertama misalnya ada nggak riwayat kontak dengan penderita TBC, itu nilainya 3. Nah, kemudian hasil mantok tes itu dimasukkan ada cairan gitu sedikit di lengan bawah, kalau misalnya dia bengkak sekian milimeter itu positif misalnya, itu poinnya 3. Nah, jadi kalau 2 item itu saja udah bernilai 6, itu anak tersebut sudah didiagnosa dengan TBC gitu. Walaupun misalnya nggak ada batuk, nggak ada demam gitu ya. Nah, jadi salah satu kriteria untuk mendiagnosa TBC anak itu sistem scoring tadi harus di atas 6. Ada 8 sih dia. Tadi 2 udah saya sebutkan. Yang berikutnya lagi itu misalnya batuk lebih dari 2 minggu, demam ya, kemudian berat badan nggak naik-naik, ataupun ada pembengkakan di sendi, dan hasil ronsen toraks ya, kurang lebih seperti itu untuk scoringnya ya. Kemudian untuk yang terakhir ini sebenarnya yang paling penting ini sebenarnya, yang paling penting itu sebenarnya edukasinya ini ya. Ya edukasinya ini paling penting karena saya di sini memang fokusnya ke situ ya. Kalau untuk penanganan atau pengobatan ya ke rumah sakit aja nanti ya. Edukasinya pertama kalau untuk penderita ya, ada penderita TBC, jangan takut ya. Ini bisa sembuh ya, bisa sembuh kalau dengan berobat tuntas gitu, minimal 6 bulan. Nah, kemudian kalau misalnya sudah menderita TBC, ya hati-hati ya, dahaknya itu harus dibuang ke tempat yang WC misalnya disiram. Sebenarnya nggak untuk penderita TBC aja sih, untuk kita juga nggak boleh buang. Mengantisipasi ya? Iya, buang ludah sembarangan. Kemudian ya berobatlah teratur ya, jangan sempat terjadi resistensi, dan juga menjaga supaya di rumah itu sirkulasi udaranya atau ventilasi itu baik gitu. Misalnya jendela bisa dibuka, pintu juga bisa dibuka sehingga berganti udaranya. Kalaupun ada di situ kuman TBC, ya kuman TBC udah terbawa gitu. Nah, kemudian untuk edukasi berikutnya ya, untuk yang bukan penderita ya atau masyarakat awam ya, yang pertama sebenarnya sangat umum sih sebenarnya ya. Ya kita harus rajin olahraga ya. Kenapa? Kalau misalnya kita olahraga itu saluran peredaran darah kita itu lancar gitu. Nah, jadi imunitas ataupun sel darah putih kita itu bergerak terus menerus, limpa kita ini terus memproduksi sel darah putih. Jadi bagus kalau nanti ada infeksi langsung bisa dibunuh gitu. Kemudian yang kedua ya status gizi ya. Sekarang kan tagline-nya dia dengan gizi seimbang ya kalau untuk makanan ya. Gizi seimbang artinya di situ ada lauk pauk, ada nasi, ada sayuran, ada buah-buahan gitu ya.
Kemudian yang berikutnya sama kok, ini kayak pasien juga dikasih tahu tentang ini ya. Usahakan memang rumah kita itu sirkulasi udaranya baik gitu, tata udaranya baik, sinar matahari masuk sehingga kalaupun ada misalnya bakteri atau kuman tuh bisa mati. Soalnya bakteri TBC ini bisa mati dengan sinar matahari gitu ya. Oke, berikutnya anjuran lagi untuk masyarakat awam ya, kita harus kalau ada misalnya keluarga kita yang menderita, kita harus siap menjadi PMO. Ada istilah PMO ini, Bang Budi. PMO itu adalah pengawas minum obat. Oh Iya. Jadi kita stimulasi, kita motivasi keluarga kita itu untuk ambil obat rutin sekali sebulan kan. Jangan sempat, maksudnya dia nggak semangat, kurang motivasi. Nah, situlah peran kita, dan juga kita mengawasi pas dia minum obat, kita lihat gitu. Benar nggak minum obat? Gitu. Iya, nanti obatnya disimpan di bawah bantal pula ya. Nah, itu peran PMO. Dan terakhir ini, kebetulan ini Bang Budi ya, 24 Maret itu diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Oke, 24 Maret. Iya, hari Senin nanti. Senin. Iya, makanya saya sampaikan tema ini memang sangat pas sekali gitu ya. Ya. Jadi di tahun ini Kementerian Kesehatan ya, itu mengangkat tema giatkan Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan komitmen dan aksi nyata. Wah, keren. Jadi komitmennya ini kalau untuk di pemerintahan ya, pemerintah itu harus berkomitmen menyiapkan fasilitas kesehatan yang standar, obat yang standar, berkualitas ya untuk pasien. Kemudian juga komitmen untuk di pasien itu komitmen untuk menuntaskan pengobatan 6 bulan minimal ya. Atau kalau misalnya dibilang setahun gitu. Jangan pula merasa dia 6 bulan, aku harus 6 bulan. Enggak gitu, karena harus diperiksa rutin ini. Benar. Apalagi TB yang bukan paru itu agak lama pengobatannya ya. Kemudian untuk aksi nyata kalau dari tenaga kesehatan kita harus menggencarkan namanya penemuan kasus atau screening ya bahasa dulu ya, mungkin di waktu COVID istilah screening ini sering diucapkan ya. Ya, kata Bapak Menteri Kesehatan, targetnya itu di 2025 kita harus melakukan screening 7 sampai 8 juta kasus. 7 sampai 8 juta pasien lah yang diperiksa. Nah, supaya didapatkan sejuta lah minimal gitu. Karena TBC ini seperti fenomena gunung es ini Bang Budi. Terlihat kecil tapi pas lihat di bawah sebenarnya banyak. Kenapa Pak? Karena nggak diperiksa, nggak tahu gitu. Bener. Ya kan? Kemudian untuk aksi nyata lagi ya, itu untuk petugas juga sih Bang. Untuk petugas ya jangan pernah bosan ya untuk mengingatkan pasien minum obat, memotivasi pasien. Ya. Kemudian ada juga slogannya untuk aksi nyata itu sebenarnya TOS TB. TOS TB. TOS TBC lah ya. Biasanya kok kami memang orang medis bilang TB, tapi awam bilang TB. TOS TBC. Nah, temukan, obati, sampai sembuh. Iya, seperti itu dia. Oke. Ya. Sudah dokter? Iya, itu saja. Okay. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong buat Dokter Khairul. Ini pemaparannya udah sangat lengkap sekali loh pemirsa ya. Jadi kita itu jauh lebih paham nih. Jadi kalau misalkan menemukan kasus atau anggota keluarga ada yang menderita faktor dan gejala tadi ya dok ya, bisa langsung kita periksakan. Nah, ngomongin masalah pemeriksaan ini dok. Nah, apa yang harus dilakukan oleh keluarga jika salah satu anggota keluarga ada yang menderita ya penyakit TBC atau terkena dari tanda dan gejala tersebut? Apakah langsung datang ke rumah sakit atau bisa ke puskesmas atau seperti apa dok? Iya. Kalau untuk pertama kali memang saya anjurkan memang ke puskesmas saja dulu ataupun klinik terdekat ya. Dimana kan kita sudah menganut sistem BPJS ya. Ada puskesmas mungkin fasilitas kesehatannya ada yang klinik. Nah, datang dulu ke puskesmas, nanti kan akan ketemu oleh dokter umum di sana. Bisa juga memang di sana di screening ya. Batuknya dan berapa lama. Pemeriksaan dahak juga bahkan bisa juga di sana. Oke, dok. Ada juga laboratorium mini lah di puskesmas. Mungkin kendala di puskesmas lebih ke arah ronsennya mungkin ya. Ronsen memang tak tersedia di puskesmas, ya memang biasa dirujuk ke rumah sakit. Ya, yang penting pertama kali datang dulu ke puskesmas atau klinik gitu seperti itu. Jangan malu ya. Jangan malu untuk datang ke puskesmas atau ke klinik terdekat agar terkonfirmasi gitu ya dok ya. Ini sebenarnya tanda dan gejalanya ini beneran TBC atau bukan? Iya. Karena dari klinik ataupun puskesmas di lab mininya itu sudah bisa ya dok ya? Iya, bisa juga sudah pemeriksaan bisa dahak ya. Pemeriksaan dahak dan sebagainya. Jadi memang sudah
sangat dimudahkan Iya. bagi masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya, khususnya pemeriksaan TBC tersebut. Pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Ngopi Kesehatan. Pemirsa, balik lagi bersama dengan kita di Ngopi Kesehatan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan banyak banget informasi dari Dr. Khairul seputar tentang TBC. Jadi sudah tidak ada lagi ya pemirsa bahwasannya penyakit guna-guna dan sebagainya ya. Pokoknya apapun yang terjadi dengan kesehatan kita wajib diperiksakan agar kita mengetahui secara pasti, secara medis ya, apa sebenarnya yang kita rasakan tersebut dan penyakit apa yang harus kita selesaikan pengobatannya ya Dok ya. Nah Dok, saya mau nanya lagi nih Dok. Nah ini terkait dengan pencegahan begitu ya Dok. Nah apa hal-hal yang memang harus dilaksanakan oleh masyarakat agar tercegah dari penyakit TBC Dok? Iya. Yang pertama kali memang kita harus memastikan ya, memastikan kita dalam kondisi sehat. Ya caranya dengan mana? Ya dengan olahraga, kemudian kita makan makanan bergizi, kemudian ya seperti tadi juga bagian merokok ya sudah bisalah dikurangi lah gitu ya. Mungkin kalau untuk total berhenti agak susah sulit karena gitu ya. Iya, Dan ini tapi dikurangi. Dikurangi. Kemudian daripada itu ya kalau misalnya kita di dalam suatu keramaian misalnya keramaian misalnya nonton konser ataupun ada antrian atau gimana. Kalau memang kita punya masker ya pakai masker saja gitu karena kita nggak tahu mungkin di sekitar kita itu ada orang yang batuk gitu kan. Karena kan kalau udah sangat dekat seperti itu kita nggak bisa menghindar gitu kalau ada kuman yang menyebar gitu ya. Nah, itu saja sih mungkin yang waktu Covid itu mungkin kita udah biasa pakai masker ya. Tapi kalau yang mau pakai ya boleh aja terutama di ruangan yang keramaian ataupun padat gitu ya. Nah, itu saja sih kalau untuk masyarakat awam ya. Iya, baik Dok. Nah Dok, ini kan kita punya salah satu habit atau kebiasaan kuru-kuru ini Dok. Karaokean gitu ya kan. Nah, boleh kadang nyanyi di weddingan begitu ya kan atau di hajatan-hajatan. Nah, apakah mikrofon tersebut bisa menjadi media transfer nih Dok untuk penularan TBC? Silakan Dokter. Iya, sebenarnya ini memang bisa ya dari situ ya. Itu makanya pada saat kita bicara bersin atau ya berbicara lah pada saat nyanyi kan berbicara ya. Itu kan bisa jadi percikan udahnya itu menempel memang di mikrofon itu ya. Memang sih kalau untuk sarannya mungkin bisa kita sosialisasikan ya pakai penutup yang berbahan kain gitu ya. Jadi nanti bisa diganti, bisa dicuci gitu ya. Soalnya ya walaupun memang kalau ada resiko tertular kecil ya, soalnya kan biasanya orang nyanyi nggak mungkin batuk ya. Soalnya kalau pada TB laten yang saya bilang tadi yang ada kumannya tapi tidak ada gejala itu memang nggak menularkan TBC-nya, tapi dia ada di dalam tubuh si penderita tadi gitu. Tapi kalau memang alangkah lebih baiknya kalau memang bisa ya diletakkan sarung gitu, bisa diganti nanti. Seperti itu mungkin kalau untuk sarannya ya. Jadi bagi pemirsa di rumah yang senang begitu ya kan nyanyi begitu karaokean. Nah, kalau bisa dibawa sarung mic pribadi gitu. Mana tahu nanti di sananya tidak ada gitu ya Dok. Walaupun kecil kemungkinan ya. Benar. Yang nyanyi kan nggak mungkin batuk gitu. Nah Dok, untuk para penderita TBC, nah olahraga apa yang disarankan begitu? Kalau untuk olahraga sih disarankan sebenarnya olahraga aerobik saja sih ya. Aerobik artinya olahraga yang untuk ketahanan kardiovaskular atau jantung ya. Soalnya kalau untuk aerobik seperti misalnya fitness gitu kan itu untuk melatih otot gitu ya. Ini olahraga aerobik mungkin bisa jogging ya, jalan-jalan santai. Sebenarnya idealnya itu dia olahraga itu dilakukan ya seminggu minimal 5 kali dalam waktu minimal 30 menit. Ya bisa jogging ataupun jalan-jalan santai gitu. Istilahnya dengan sedang lah, bukan olahraga yang berat-berat kali gitu. Jadi olahraganya itu adalah olahraga yang aerobik ya Dok ya? Itu untuk ketahanan kardiovaskular. Dok, ini sudah ada penanya di live streaming TVRI Sumatera Utara, ada namanya Sadli Rashid ya. Dokter, bagaimana dampak TBC terhadap kesehatan mental dan emosional pasien? Seperti apa Dok? Silakan Dok. Iya, ini memang penyakit TBC ini memang untuk di kalangan awam ya, itu memang dianggap seperti penyakit yang
harus dijauhkan gitu. Nah, ini memang pengaruh juga ke mental dari pasien tersebut ya. Oke. Memang itulah gunanya dari keluarga ya, memahami, mendapat edukasi yang tepat bahwasanya ya bapak atau ibu harus semangat gitu, memberikan semangat kepada pasien. Ini penyakitnya bisa disembuhkan dengan berobat 6 bulan gitu. Jangan berkecil hati, soalnya penyakit ini kalau misalnya kita obati ataupun dengan dengan pendekatan yang pendekatan yang dilakukan oleh dokter, oleh perawat di rumah sakit, di puskesmas, itu bakal sembuh. Yang penting semangat saja gitu. Itu peran keluarga tadi, PMO tadi lah. Di situ mungkin kalau ada misalnya stigma dari masyarakat atau awam, ya kita mungkin bisa kembalikan lagi ya bahwasanya ini bukan maunya saya loh sebenarnya. Gitu. Ini penyakit ini bukan maunya saya gitu. Saya berobat TBC ya karena saya peduli dengan diri saya, dengan keluarga saya semua gitu. Jadi nggak usah pedulikan apa kata orang lain. Kita harus tetap semangat demi keluarga kita ya, supaya tidak tertular juga seperti itu ya. Oke, Ya. baik. Dokter, manifestasi apa sih yang paling berat jika terkena TBC ini? Iya. Manifestasi terberatnya memang itu sesak napas ya. Kalau udah sesak napas nanti bisa menyebabkan gagal napas. Oke. Gagal napas artinya harus diperlukan alat bantu napas yang membuat ya pasien itu bernapas gitu. Kalau udah gagal napas, masuk ICU tidak bisa ditangani, ya memang bisa meninggal gitu. Oke. Nah, seperti tadi data epidemiologi kita atau data kasus kita, dari 1 juta pasien di dunia itu ada 11% memang yang meninggal. 11%, dan itu angka yang cukup tinggi ya? Iya, terutama tadi Bang Budi, yang pasien TBC resisten obat. Nah, itu banyak sekali yang angka kematian itu sangat tinggi gitu. Oke, nah baik dokter. Nah dok, itu kan tadi kita sudah dapat ya dok ya, bagaimana cara yang bisa dilaksanakan, jika kita memiliki tanda dan gejala tadi untuk yang TBC. Nah, untuk yang TB paru begitu ya dok ya. Nah, kalau yang TB tulang kan tidak batuk ya dok ya? Iya, tidak nah batuk. itu gimana dok proses pemeriksaannya dok? Oh iya, baik ya. Kalau untuk TB tulang memang ini memang karena di dalam tulang, memang ini nggak menularkan ini. Oke. Ya karena kan di dalam tulang ya, dia menularnya dari saluran napas, batuk, bicara. Jadi untuk pemeriksaannya itu bisa dilakukan fungsi ya. Fungsi itu istilahnya dilakukan pengambilan jaringan tulang, ya biasanya di tulang belakang, diambil jaringan tulangnya, diperiksa di laboratorium, apakah ada kuman TBC. Seperti itu. Dia namanya biopsi lah. Ya, biopsi pengambilan jaringan lah. Kemudian dilihat apakah ada kuman tuberkulosis atau tidak. Jadi kalau misalnya di paru dengan dahaknya, ya, kalau yang di kulit mungkin ya sama sih, di laboratorium juga gitu. Oke, nah begitu juga dengan TB kulit ya dok ya? Iya. Berarti kita ambil sampel jaringan. Iya, sampel jaringan ya, istilah sampel jaringan. Ya, sehingga nanti akan dilihat apakah di situ mengandung mikrobakterium Tuberkulosis atau tidak. Oke, nah kita lanjut lagi nih dok. Iya, iya boleh. Iya. Nah, dok, zaman sekarang kan semakin berubah begitu ya dok ya. Nah mungkin kalau dulu begitu ya dok ya, itu kan kasusnya tertinggi itu kan pada anak-anak dan juga orang dewasa. Iya. Nah bagaimana dengan yang usia muda saat ini dok? Apakah banyak juga dok? Iya, memang TBC ini dia tidak mengenal usia, mau usia anak-anak, usia produktif, lansia, itu hampir merata sih yang terkena. Namun memang kalau data epidemiologi menunjukkan memang banyakkan orang dewasa. Orang dewasa. Iya, dibanding anak-anak ya. Seperti itu dia. Mungkin kaitannya karena dewasa produktif ini mungkin banyak ketemu orang lain pada saat bekerja atau pada saat di lapangan gitu. Jadi sering terpapar, sering berjumpa orang lain, sehingga ada di situ hubungan gitu kan. Ada resiko tertularnya lebih tinggi gitu aja sih. Oke, nah dok, selama menangani pasien TBC, apa mungkin pengalaman-pengalaman yang pernah dirasakan begitu dengan klien, dengan pasien TBC begitu dok? Mungkin yang paling kayak membengongkan begitu dok? Ya, mungkin kalau paling memang saya paling di rumah mainstream gitu ya dok ya? Di rumah sakit paru memang saya sebenarnya berperan sebagai ketua komite pencegahan pengendalian infeksi ya. Infeksi termasuk itu bakteri tuberkulosis. Memang ada sih sekali saya pernah juga mengisi di poliklinik TBC.
Mungkin yang paling diapakan itu paling dikeluhkan pasien ke efek samping obatnya ini Bang Budi. Efek samping obat Iya, ya, efek Dok? samping obatnya terutama yang rifampicin itu kencingnya bisa merah gitu. Oh. Atau warna oranye gitu. Nah, jadi pasien itu merasa, bahaya nih obatnya nih, kok jadi kencingku jadi kayak gini gitu. Nah, itulah memang peran kita di situ tenaga kesehatan dokter menjelaskan, memang obat ini, rifampicin ini menyebabkan kencing kita menjadi merah, tapi itu tidak apa-apa, Bapak. Nanti bakal bisa hilang sendiri gitu. Oke, Mungkin itu sih yang baik. paling berkesan. Itu ya, jadi kayak mungkin pasiennya kebingungan begitu Iya. ya dok. Ya, ini kenapa kencingnya merah begitu? Udah minum ya, Dok? obat kok jadi tambah masalah di Mana batuknya merah gitu. Oh iya, kok jadi kompak. Pipisnya jadi merah juga, ini apakah sejalan atau Iya. gimana gitu ya. Oke. Nah dok, saya juga penasaran dok terkait dengan yang resisten TB ini dok. Iya. Nah itu bagaimana dok prosesnya dok? Oh ya. Mungkin secara lebih detailnya begitu dok. Iya. Awalnya ini seperti tadi misalnya, jadi gini, kalau misalnya pasien itu udah minum obat 2 minggu ya, dari data itu penelitian menyebutkan sebenarnya dia udah nggak menularkan lagi gitu, nggak menularkan kuman lagi gitu. Kalau nanti udah sebulan ya, mungkin bisa jadi batuk, kemudian sesak napas, batuk darah, nafsu makannya mungkin udah baik. Nah, di situ mungkin dia memutuskan untuk berhenti berobat gitu, dia nggak minum lagi karena memang ya dengan minum obat TBC ini memang ada efek samping yang mungkin nggak nyaman juga ya. Tambah lagi mungkin sugesti sekitarnya gitu ya. Jadi pada saat dia tidak minum obat lagi, misalnya 2 bulan, sebulan gitu, 2 bulan lah kita bilang, 2 bulan itu udah dianggap putus berobat gitu. Pada saat putus berobat ini, biasanya pas pasien datang itu diperiksa ulang lagi dahaknya. Pada saat diperiksa, dia sudah kebal, resisten itu kan kebal ya, kebal terhadap obat antituberkulosis OAT yang biasa. Nah, jadi kalau udah kebal dari OAT yang biasa, itu yang disebut dengan resistensi obat. Memang masih ada pilihan ya, pilihan obat TBC resistensi obat ya. Namun itu memang obatnya nggak gampang dijangkau, mungkin di puskesmas mulai digalakkan sih, tapi belum banyak ya. Harus ke rumah sakit berobatnya. Kemudian efek sampingnya banyak. Jadi sebelum dikasih obat TBC resistensi obat, TBC RO tadi, pasien harus dicek jantungnya gimana, fungsi hatinya gimana, fungsi ginjalnya gimana. Jadi kalau misalnya udah mengkonsumsi TBC resisten obat ini, otomatis ini pilihan obat terakhir ini, tingkatan yang paling tinggi lah gitu. Jadi kalau misalnya di resistensi obat ini nggak patuh juga, nah itulah mungkin bakal menjurus ke arah kematian tadi. Ini sangat tinggi dia angka kematian. Proporsi untuk ininya dok ya, banyakan mana? Yang penderita baru atau yang resisten? Oh memang masih yang baru sih. Kasusnya dari jumlahnya? Iya. Paling banyak. Nah kalau kita lihat juga kan rata-rata ini itu yang masuk dalam resistensi obat yang tidak patuh begitu ya dok ya? Boleh jadi dia lupa atau memang dia berhenti minum obat, kan begitu ya dok? Nah, apa strategi yang dilaksanakan pemerintah atau dinas terkait agar bisa mengingatkan kembali pasien untuk menuntaskan pengobatan selama 6 bulan tersebut? Jadi tadi saya lupa menjelaskan yang untuk resistensi itu ya. Jadi misalnya gini, awalnya kan kita udah minum obat, udah mati lah ini kumannya ya kan, udah mati. Kalau dia 2 bulan awal obat itu, dia nanti kuman TBC-nya itu hanya menghambat, nggak bertambah banyak 2 bulan pertama obat TBC itu, ya kan. Nanti 4 bulan berikutnya itu baru membunuh bakteri keseluruhan. Jadi kalau misalnya pada resistensi ini terjadi karena udah minum obat 2 bulan ya, nggak sempat mati semua bakterinya. Jadi dia bermutasi bakterinya. Dia udah tahu lawannya siapa, dia mungkin udah siapkan senjata yang lebih canggih lagi gitu ya kumannya. Jadi dia udah bisa melawan obat TBC biasa itu gitu. Nah, itu yang disebut dengan resistensi gitu. Nah, jadi kalau untuk perannya memang ya kembali lagi memang gimana supaya pasien itu rajin berobat, tuntas berobatnya, kita aktifkan lagi memang yang PMO tadi bang. Ya. PMO tadi pengawas minum obat. minum Ya, sehingga untuk memotivasi segala macam ya. Ya peran tenaga kesehatan juga sangat penting juga sih di situ. Baik. Terima kasih Dokter Khairul ya. Kita punya waktu beberapa menit lagi nih dok. Nah mungkin ada pesan kesehatan yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah dok. Silakan dok. Ya pesannya kepada masyarakat semua ya jangan takut untuk berobat ya. Berobat bisa ke puskesmas, ke klinik atau rumah sakit ya. Dan kalau misalnya didiagnosa dengan TBC, jangan takut juga ya. Sudah ada obatnya, yang penting mau berobat tuntas ya minimal 6 bulan.
Karena pemerintah sudah menyiapkan obat yang berkualitas ya, fasilitas kesehatan yang baik untuk kita semua. Kenapa? Karena TBC ini kalau kita nggak peduli, nanti orang di sekitar kita bisa tertular juga gitu, terutama anak-anak kita ya. Kenapa? Karena anak-anak ini sangat rentan tadi, apalagi di bawah 5 tahun. Mungkin seperti itu saja dari saya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Khairul Ya. sudah mampir di Ngopi Kesehatan ya. Tentunya informasi yang disampaikan oleh dokter tadi sangat bermanfaat untuk kita ya, khususnya masyarakat yang di rumah yang saat ini menyaksikan Ngopi Kesehatan, dan tentunya bagi seluruh masyarakat agar tetap bisa mengenali tanda dan gejala dari TBC tersebut ya, agar kita terhindar dari penyakit ini. Dan tentunya bagi para penderita jangan khawatir, laksanakan minum obat secara teratur dan tuntaskan sampai waktu yang sudah diberikan oleh dokter ya. Karena semua pasti ada jalannya ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah yang selalu menyaksikan Ngopi setiap Senin sampai dengan Sabtu. Jangan saksikan terus Ngopi pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Muhammad Budi Eser pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dok. Hari datang menyapa, aroma kopi terasa. Secangkir hangat di tangan, cerita mulai mengalir. Duduk bersama kawan di meja penuh harapan, ide besar tumbuh dari obrolan sederhana. Ngopi